Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Januar dengan nomor induk mahasiswa 11970303015. Pada saat ini saya ingin menjelaskan paper yang berjudul Analisa Data Pelanggan Toko E-commerce menggunakan metode Markov Chain. Tugas ini adalah sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Fisika Komputasi Lanjut dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yuda Satya MSI. Untuk paper ini dibuat oleh Ilham Pratama dan Iwan Krisnadi dari Teknik Elektro Universitas Mercu Buana Jakarta. Slide pertama yaitu diagram alir teknik analisis. Jadi teknik analisis dalam paper ini yang pertama adalah memulai, kemudian mengumpulkan data pelanggan tahun 2017 ya ralat, mengolah data pelanggan, kemudian mengelompokkan data berdasarkan bulan, lalu membuat kategori pelanggan berdasarkan A, B, dan C dengan keterangan jumlah sampel A sebanyak 50%, B sebanyak 30%, dan C sebanyak 20%. Kemudian membuat daftar perpindahan pengguna, membuat tabel sistem pertukaran pengguna, merubah data pada tabel menjadi matriks, kemudian melakukan perhitungan prediksi menggunakan Markov Chain, membuat penafsiran hasil matriks, dan selesai. Berikut ini adalah data pelanggan yang berbelanja di e-commerce tahun 2017. Di dalam tabel ini bisa dilihat ada bulan Januari, kemudian kategori pelanggan yang A, B, dan C. Yang tadi disebutkan, pembobotan kategori A, B, dan C ini untuk kategori A 50%, B 30%, dan C 20% total pelanggan. Kemudian di sini ada total pelanggan. Nah, ini nilai 30, 22, 25, 77 ini berdasarkan nilai dari jumlah pelanggan yang mengunjungi suatu e-commerce pada tahun 2017 dalam satuan juta. Pada bulan Januari itu ada kategori A 30, B 22, C 25 dengan total pelanggan 77. Kemudian bulan Februari 24, 16, 13 totalnya 53, Maret 25, 30, 12 totalnya 67, April 27, 19, 21 dengan total 67, Mei 40, 17, 15 dengan total 72, Juni 23, 30, 22, 75 totalnya, Juli 26, 43, 28 dan total 97, Agustus 45, 17, 18 dan 80, 19 untuk bulan September A 19, B 31, C 15 dan 65 dan seterusnya, sehingga total keseluruhan untuk selama tahun 2017 kategori A itu 376 orang, 376, B 291, C 216 dan total keseluruhan adalah 883. Kemudian selanjutnya adalah algoritma perhitungan. Algoritma ini menunjukkan bahwa bagaimana proses perhitungan Markov Chain terhadap nilai prediksi dari pengguna e-commerce pada tahun 2017 dan tahun-tahun selanjutnya. Yang pertama adalah mulai pengelompokan data, kemudian pengelompokan data ABC dengan probabilitas 50%, 30%, dan 20%.
Kemudian mencari nilai transisi dari data perpindahan A, B, C, mengalihkan nilai matriks transisi dengan matriks sampel uji. Kemudian mendapatkan vektor rekrut, setelah itu mendapatkan nilai vektor penyisihan, dan kemudian membuat tabel perbandingan data real dengan data Markov chain hasil prediksi. Kemudian selesai. Berikut adalah data perpindahan pelanggan dari bulan Januari ke bulan Februari tahun 2017. Di sini ada kolom kategori bulan, posisi, kategori bulan Februari, dan kemudian banyaknya pelanggan. Nah, di sini bisa dilihat untuk kategori A dengan tetap berada di kategori A itu ada sebanyak 4. Kemudian A berpindah posisi ke posisi B sebanyak 3, dan A pindah posisi ke C sebanyak 7. Kemudian untuk B pindah ke A sebanyak 4, B pindah ke B atau B tetap berada di B sejumlah 2, B pindah ke C sebanyak 3, C dan C pindah ke A sebanyak 3 juga, C pindah ke B sebanyak 5, kemudian C tetap berada di C sebanyak 2. Transisi pelanggan yang belanja dari bulan Januari ke bulan Februari. Berikut adalah transisinya ya. Aliran keluar ini kondisi pada bulan 1. Itu kondisinya untuk C itu ada 2, 3, 7, B, 5, 2, 3, A, 3, 4, 3, 4, 4 ya. Ini diambil dari data yang di atas tadi. Untuk penyisihannya itu sebanyak 10 ya. Secara total, itu penyisihan adalah secara totalnya itu 10. Kemudian 9 untuk yang B, dan untuk kategori A itu sebanyak 14 dengan stok awal berjumlah 25, 22, dan 30. Kondisi pada bulan kedua itu untuk yang C berada sejumlahnya 5, bulan kedua B itu 2, bulan kedua A itu 4 dengan stok akhir 17, 12, dan 15. Jumlah rekrut sama dengan 11. Kemudian stok awal pada bulan kedua itu jumlah stoknya secara total menjadi 77. Untuk di stok akhir itu jumlah stok akhir pada stok akhir sejumlah 44. Oke, berikut adalah matriks probabilitas transisinya. Nah, di sini kita menggunakan matriks ini 2/25, maksudnya adalah tadi kondisi pada bulan 1 itu kan ada 2 ya. 2, kemudian 2 ini dibagi dengan jumlah stok awal yaitu 25, didapatkan hasil 0,08. Berikut hal yang sama dilakukan kepada kategori B dan A dengan jumlah yang sama. Kemudian untuk kategori B yang tetap yang C pindah ke B itu dengan stok awalnya 22, ini dibagi juga 3 dibagi 22 mendapat hasil 0,13. Dan untuk kategori B yang tetap berada di B itu 2/22 atau didapatkan hasil 0,09. Dan A berada B pindah ke A itu berada di nilai 4/22 atau sama dengan 0,13 dengan penyisiannya 9/22 atau 0,4 dengan stok awalnya 1 dibulatkan menjadi 1, 22/22 1. Hal yang sama juga dilakukan untuk kondisi A yang pindah ke C, A yang pindah ke B, dan A yang tetap di A itu dibagi dengan jumlah stok awal pada bulan pertama. Kondisi pada bulan 1 ini untuk yang C 5 dibagi 11
11 ini karena dia jumlah rekrutnya ada 11. 5 tambah 2 tambah 4 itu 11. Kemudian dibagi 5 per 11 sama dengan 0,45, 2 per 11 sama dengan 0,18, 4 per 11 sama dengan 0,36. Jumlah rekrutnya adalah 11 per 11 atau 1. Berdasarkan data tersebut, kita masukkan ke dalam matriks transisi. Untuk di ordo pertama ini 0,08 didapatkan dari C terhadap C, dan 2 itu B terhadap C, dan 0,12 itu A terhadap C. Kemudian data di bawahnya adalah 0,13 itu didapatkan dari C terhadap B, kemudian B terhadap B, A terhadap B, dan C terhadap A, B terhadap A, dan A terhadap A. Kemudian dari hasil di atas itu didapatkan vektor rekrut dengan nilai 0,46, 0,18, dan 0,36. Dari hasil tersebut didapatkan juga nilai vektor penyisihan dengan nilai 0,4, 0,4, dan 0,46. Kemudian di sini ada data rata-rata perpindahan pelanggan dari bulan Januari sampai bulan Desember 2017. Bisa dilihat. Kemudian rata-rata transisi pelanggan yang belanja dari bulan Januari sampai bulan Desember 2017 juga. Di sini untuk pembacaan datanya sama seperti tabel sebelumnya, hanya saja di sini nilai yang dimasukkan yaitu nilai rata-rata transisi pelanggan dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2017 atau rata-rata dari 12 bulan yang ada. Dapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita cari nilai matriks probabilitasnya di dalam sebuah tabel. Caranya juga sama, yaitu tadi untuk 0,23 ini didapatkan hasil dari 9 dibagi 38, hasilnya 0,23. Kemudian 12 dibagi 38, hasilnya 0,31. Untuk A ini didapatkan hasil dari 10 dibagi 38, hasilnya 0,26. Untuk penyisihannya 7 dibagi 38, hasilnya 18. Untuk stok awalnya 38 dibagi 38, hasilnya 1. Untuk kondisi bulan 1 di sini dapat dilihat juga 0,64 itu dihasilkan dari jumlah stok 114 ya. Jumlah rekrut ada 28, di sininya ada 18. Untuk yang nilai C 18 dibagi 28 hasilnya 0,4. Kemudian pada B, kategori B, hasilnya 6 dibagi 28, 0,21. Untuk yang A, itu kategori A 4 dibagi dengan 28. Hasilnya adalah 0,25, dan jumlah rekrut yaitu 28 dibagikan dengan 28, hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya di sini didapatkan matriks transisi dengan nilai atau kita lambangkan P. P sama dengan 0,23. Sini 0,31, 0,26. Kemudian 0,15, 0,21, dan 0,34. Dan 0,40 atau 0,4, 0,18, dan 0,25. Kemudian dikalikan dengan vektor penyisihannya di sini kita lihat vektor penyisihan ini 0,18, 0,15, dan 0,15. Kemudian didapatkan juga nilai vektor rekrut yaitu 0,64, 0,21, dan 0,14. Keseluruhannya ini didapatkan nilai 1. Selanjutnya adalah melakukan validasi. Nah, di sini vektor-vektor yang sudah didapat
kemudian kita gunakan untuk menghitung. Di sini kan tadi sudah didapat nilai vektor transisi, dan di sini vektor juga, di sini vektor, kemudian dijumlahkan, hasilnya itu adalah 30,95, terus 24 dan 29,3 untuk kategori A, C, B, dan A. Nah, kemudian kita bulatkan menjadi 30, 24, dan 29. Kita lakukan uji lagi pada bulan selanjutnya. Itu kita gunakan hasil yang kita dapat tadi dari perhitungan Markov chain yang sebelumnya, perhitungan matriks sebelumnya. Kita masukkan ke matriks awal, lalu kemudian matriks transisi, dan juga matriks perhitungan di sini. Kemudian dikalikan dengan matriks rekrut, dan juga dikalikan dengan matriks ini ya. Kemudian semuanya dijumlah, didapatkan hasil 46, 95, 13,50, dan 8,55. Kemudian kita bulatkan sehingga mendapatkan nilai 46, 13, dan 8 untuk kategori A, C, B, dan A. Nah, sekali lagi kita lakukan validasi hasil yang didapat dari operasi matriks yang bulan kedua. Kita lakukan penghitungan kembali di operasi perhitungan matriks bulan ketiga. Di sini hasil yang didapat kita masukkan ke matriks awal, kemudian seperti biasa matriks transisi, dan juga matriks rekrut dan matriks penyisihan. Kemudian semuanya dijumlahkan, didapatkan hasil 59,95, 35,1, dan 35,05. Kita bulatkan menjadi 59, 35, dan 35. Kemudian didapatkan hasil observasi dan prediksi sepanjang tahun 2017. Berikut adalah tabel hasil prediksinya. Di sini terdapat kolom bulan, kemudian ada O, P, dengan keterangan O adalah observasi dan P adalah prediksi Markov chain. Untuk kategori A, B, dan C. A, B, dan C. Nah, pada bulan Januari didapatkan hasil untuk nilai A itu 30, 10, nilai observasinya 30, sedangkan nilai prediksinya 10. Kemudian nilai kategori B itu 22 dan 15. Untuk kategori O, untuk kategori C, hasil observasinya adalah 25 dan hasil prediksinya 25 juga. Di sini menunjukkan nilai yang tepat. Dengan total keseluruhan untuk hasil observasi didapatkan nilai 77, sedangkan total P-nya di sini didapatkan 50. Berikutnya sampai bulan Desember tahun 2017 dilakukan hasil yang sama berdasarkan hasil observasi dan juga hasil prediksi Markov chain. Di sini pada saat prediksi antara Markov chain dan juga hasil observasi nilainya cenderung mirip gitu. Pada saat hasil nilai observasi naik, hasil prediksi juga naik, sedangkan hasil secara keseluruhan memang terlihat agak jauh ya, sebanyak 883 untuk nilai observasi, sedangkan nilai prediksi berada di nilai 1990. Berikut adalah grafik untuk menunjukkan antara kesesuaian prediksi, nilai prediksi dan nilai observasi. Nah, di sini ditunjukkan ada garis berwarna biru, itu hasil observasi kategori A. Kemudian B itu yang hijau observasi B. Ini bisa dilihat. Kemudian yang C ini ditunjukkan dengan warna biru muda,
dan nilai total observasi ditunjukkan oleh garis berwarna biru lilac. Kemudian bisa kita lihat garis prediksi A itu ditunjukkan oleh garis berwarna merah, prediksi B itu ditunjukkan dengan garis berwarna ungu, prediksi C ditunjukkan dengan garis berwarna oranye, dan juga prediksi total atau total jumlah keseluruhan prediksi ditunjukkan oleh grafik berwarna pink. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa jumlah total observasi dan juga jumlah total prediksi memiliki kecenderungan gerak yang mirip saat total observasi itu naik, ya, seperti di sini naik. Ini untuk total prediksi juga ikut naik, sedangkan untuk total prediksi turun, di sini juga terjadi penurunan di nilai total observasi. Sehingga walaupun di sini masih terdapat beberapa perbedaan pergerakan, tetapi terdapat juga beberapa nilai yang bergerak bersamaan. Program dan hasil prediksi Markov Chain menggunakan Python. Saya juga melakukan sebuah prediksi menggunakan Markov Chain, menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini saya menggunakan Python IDE, IDLE untuk membuat programnya. Di sini saya menggunakan library NumPy untuk perhitungan. Ini kita jabarkan I sama dengan np.matrix, kemudian kita masukkan hasil nilai matriksnya. Kemudian matriks saat ini itu adalah matriks nilai aslinya sebelum ditransisikan. Kemudian nilai M sama dengan np.matrix atau numpy.matrix. Di sini kita masukkan hasil nilai vektor transisinya. Nah, kemudian kita buat logika untuk menampilkan hasil Markov Chain-nya. Di sini saya melambangkan bulan pertama dengan B1, yaitu dengan rumus nilai I atau matriks saat ini dikalikan dengan matriks transisi. Nah, kemudian selanjutnya adalah matriks B1 dikalikan dengan matriks transisi, matriks B2 dikalikan dengan matriks transisi, dan seterusnya sampai matriks 11 atau setelah 11 bulan, atau bisa dikatakan 1 tahun. Berikut adalah hasil yang saya dapatkan, tetapi dari hasil yang saya dapatkan ini nilainya sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di paper yang tadi sudah saya analisis. Di sini cenderung terjadi penurunan untuk kemungkinannya. Hal ini mungkin bisa disebabkan oleh penggunaan metode yang berbeda untuk nilai penggunaan matriks. Di sini saya menggunakan rumus matriks saat ini dikalikan dengan matriks transisi, sedangkan di paper menggunakan perkalian matriks transisi dengan matriks seperti matriks penyisian dan matriks rekrut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.